Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Kurnia dari kelas 20 SAA NIM 20 10 40 10 07. Mata kuliah Linguistik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar semantik. Semantik. Semantik merupakan salah satu bagian dari 3 tataran bahasa yang meliputi fonologi, tata bahasa, dan semantik. Semantik diartikan sebagai ilmu bahasa yang mempelajari makna. Jadi, semantik adalah makna, membicarakan makna, bagaimana mula adanya makna sesuatu, bagaimana perkembangannya, dan mengapa terjadi perubahan makna dalam bahasa Arab. Kata semantik diterjemahkan dengan al-ilmu ad-dilalah yang terdiri dari 2 kata, yaitu al-ilmu yang berarti ilmu pengetahuan dan ad-dilalah yang berarti penunjuk atau makna. Jadi, al-ilmu ad-dilalah menurut bahasa adalah ilmu pengetahuan tentang makna. Secara terminologi, al-ilmu ad-dilalah sebagai salah satu cabang linguistik atau ilmu lughah yang telah berdiri sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang makna suatu bahasa, baik pada tataran mufradat atau kosakata maupun pada tataran tarakib atau struktur. Ahmad Mukhtar Umar mendefinisikan ilmu ad-dilalah sebagai berikut. Kajian tentang makna atau ilmu yang membahas tentang makna atau cabang linguistik yang mengkaji teori makna atau cabang linguistik yang mengkaji syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengungkap lambang-lambang bunyi sehingga mempunyai makna. Ada beberapa pengertian ilmu dilalah, yaitu menurut Az-Zabidi menyatakan bahwa ad-dilalah itu ialah keadaan lafaz ketika ia dilafazkan dengan makna yang diingini berdasarkan maklumat yang diyakini. Menurut Abdul Qahir Al-Jurjani menyatakan bahwa ad-dilalah ketika ia digunakan dapat dibayangkan daripadanya makna yang ingin dikehendaki. Unsur-unsur semantik ada 3. Yang pertama, tanda. Tanda yaitu memiliki hubungan langsung dengan kenyataan, sedangkan lambang tidak langsung dengan kenyataan. Contohnya, yang kedua, yaitu makna. Makna adalah hubungan antara lambang dengan suanya. Dan yang ketiga, yaitu acuan. Acuan adalah suatu yang ditunjuk atau diacuh berupa benda dalam kenyataan atau suatu yang dilambangkan dan dimaknai. Kaidah semantik. Yang pertama, hubungan antara taksem dengan acuan bersifat arbiter. Contohnya, kata kursi dengan media dalam kurung yang sekarang kita ketahui wujudnya dan dinamakan kursi. Itu tidak bersifat mutlak tetapi arbiter. Tidak ada alasan kenapa media tersebut dinamakan kursi. Yang kedua, kajian waktunya ada yang sinkronik, melihat makna dalam kurun waktu tertentu sehingga maknanya bersifat tetap, tidak mengalami perubahan baik dulu maupun sekarang. Dan diakronik, dalam kurung, melihat makna dalam kurun waktu panjang sehingga maknanya relatif berubah. Contohnya, diakronik adalah kata bapak. Dahulu kata bapak digunakan pada seorang laki-laki yang mempunyai hubungan darah atau dengan anaknya. Sedangkan sekarang kata bapak dapat digunakan pada seorang yang tidak mempunyai hubungan darah sekalipun, belum tua dan bahkan belum menikah, misalnya bapak guru, bapak wali kota, bapak camat, dan sebagainya. Yang ketiga, beda bentuk, beda makna. Contohnya, kata bisa dan kata dapat. Yang keempat, setiap bahasa memiliki sistem semantik sendiri. Contohnya, kata pipis. Dalam bahasa Sunda, kata tersebut berarti air kencing. Tetapi dalam bahasa Bali, kata tersebut yang berarti uang jajan. Contoh lainnya yaitu kodok. Dalam bahasa Sunda berarti mengambil sesuatu dari sebuah lubang yang dalam. Sedangkan dalam bahasa Indonesia yang berarti katak. Yang kelima, makna berkaitan dengan pandangan hidup atau budayanya. Pada poin ini berkaitan dengan tabu atau tidaknya pengguna kata tersebut
di suatu masyarakat. Contohnya kata anjing. Bagi orang Islam, kata anjing dapat dimaknai sebagai sesuatu yang bernajis, tetapi bagi orang Kristen dapat dimaknai sebagai hewan yang lucu dan mengembaskan. Yang keenam, luasnya bentuk, luasnya makna. Secara bentuk, semakin lebar dalam kurung kata-kata yang sering digunakan, maka semakin sempit maknanya. Begitupun sebaliknya. Pengertian makna. Makna adalah maksud pembicaraan, pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi, serta perilaku manusia atau kelompok. Makna. Jenis makna ada 6. Yang pertama, makna kognitif. Disebut juga makna denotatif, adalah makna yang menunjukkan adanya antara konsep dengan dunia kenyataan. Yang kedua, makna konotatif, yaitu makna yang bersifat negatif. Yang ketiga, makna konseptual, yaitu makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari sebuah konteks atau asosiasi apapun. Yang keempat, makna asosiatif. Makna asosiatif yaitu makna yang dimiliki oleh sebuah leksem atau kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Yang kelima, makna idiom. Makna idiom adalah makna leksikal yang berbentuk dari beberapa kata. Kata-kata yang disusun dengan kombinasi kata lain dapat pula menghasilkan makna berlainan. Dan yang keenam, makna peribahasa, yaitu makna yang hampir mirip dengan makna idiom, akan tetapi terdapat perbedaan makna. Makna peribahasa adalah makna yang masih dapat ditelusuri dari makna unsur-unsurnya, karena adanya asosiasi antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa, sedangkan makna idiom tidak diramalkan. Relasi makna ada 6. Yang pertama, sinonim. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan kesamaan makna dan bersifat dua arah. Yang kedua, antonim. Antonim adalah hubungan semantik antara dua ujaran yang menyatakan kebalikan. Yang ketiga, polisemi. Polisemi adalah kata atau suatu ujaran yang mempunyai makna lebih dari satu. Yang keempat, homonimi, yaitu dua kata atau satu ujaran yang berbentuk kebetulan sama. Maknanya tentu saja berbeda, karena masing-masing merupakan kata atau bentuk ujaran yang berlainan. Yang kelima, hiponimi. Hiponimi adalah kata khusus, sedangkan hipernim adalah kata umum. Dan yang keenam, ambiguity atau ketaksaan. Ambiguity atau ketaksaan adalah gejala dapat terjadinya kegandaan makna akibat tafsiran gramatikal yang berbeda. Medan makna. Medan makna atau medan leksikal adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan, karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.